Merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatmu. Indonesia, gebar jantungku, getar nadiku, bersatu dalam angan-anganmu. Kebiar pelangi jingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jalal Indonesia daulatan mustaghilah. Wassalatu wassalamu ila rasulillah wa ala alihi wasahbihi illa yaumil qiyamah, amma ba'du. Majelis hakim yang arif nan bijaksana, yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhormat para panitia gerakan pemuda Ansor Kabupaten Lebak, dan tak lupa kepada hadirin wal hadirat sebangsa dan setanah air yang saya banggakan. Pertama-tama dan yang harus diutamakan, marilah kita panjatkan puja kepada Yang Maha Kuasa dan puji kepada Yang Maha Suci, Zat yang Maha Pengasih tanpa pilih kasih, dan Zat yang Maha Penyayang tanpa pilih kasih nan sayang. Sehingga berkat karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salam semoga dapat tercurah limpahkan kepada Rasul pilihan, manusia nomor 1 di dunia, yang wajahnya terang menerang bagaikan bulan purnama, yang telah mempersatukan umat Islam dari berbagai penjuru dunia, dari masyrik sampai ke maghrib, dari Sabang sampai Merauke, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa pula kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Amin ya robbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Berdirinya saya di sini bukan so bisa apalagi luar biasa, bukan dokter apalagi profesor, bukan kiai apalagi pegawai negeri. Saya di sini hanya seorang santri yang ingin mencari jati diri dalam menjaga keutuhan NKRI ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Pancasila sebagai ideologi bangsa dalam menjaga keutuhan NKRI. Hadirin sebangsa dan setanah air yang saya banggakan, kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang berada di garis khatulistiwa ini, yang memiliki hasanah dan kekayaan alam yang melimpah ruah, dengan beragam suku dan budaya yang patut kita syukuri pada Ilahi Robbi. Hingga Multatuli pun mengibaratkan tanah air Indonesia laksana jamrut yang berada di dataran khatulistiwa. Bahkan Profesor Dr. Quraisy Shihab juga mengatakan dan mengibaratkan tanah air Indonesia laksana sekeping tanah surga yang dihamparkan di persada Nusantara. Dua ungkapan tersebut menggambarkan betapa indah dan hebatnya negara Indonesia yang kita cintai ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bagaimana keanekaragaman ini, baik suku, budaya, agama, dan bahasa dapat terjaga dengan baik. Oleh karena itu, harus ada cara untuk menjaga keutuhan ini. Maka jawabannya adalah rumusan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Saudaraku, jangan sampai akibat perbedaan suku, budaya, agama menjadi penghalang dan penghancur NKRI. Bung Karno telah
berkata dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 yang bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila, yang mana gotong royong adalah pembangunan tulang bersama. Maksudnya adalah kita sebagai rakyat Indonesia harus bersatu padu antar suku, bekerja sama antar agama, saling asah, saling asih, dan saling asuh demi terjaganya keutuhan NKRI. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia sebenarnya cukup mantap secara teori konstitusional dengan kemasan formulasi Pancasila yang singkat tetapi meliputi seluruh aspek kehidupan adalah sebuah kreasi agung yang pernah diciptakan oleh pendiri bangsa ini. Saudaraku, oleh karena itu mulai hari ini, mulai detik ini, mari kita samakan langkah, satukan persepsi, berdiri sama tinggi, duduk sama rata, berat sama dipikul, ringan sama dijingjing. Jangan sampai akibat perbedaan keanekaragaman ini melahirkan api perpecahan di seluruh Indonesia yang akhirnya dapat menimbulkan perselisihan, gontok-gontokan, saling cerai-berai antara yang satu dengan yang lainnya. Harusnya hal ini kita junjung tinggi dengan menerapkan nilai Pancasila yang ketiga, yakni persatuan Indonesia. Kankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang kita untuk bercerai-berai, bahkan dipertegas dalam firman-Nya Quran surat Al-Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kamu pada tali agama Allah wa la tafarraqu, dan janganlah kamu berpecah belah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurut Imam Ibnu Katsir, ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menyuruh kita untuk bersatu dan melarang kita untuk berpecah belah. Saudaraku, kalimat tersebut memotivasi kita agar perbedaan antar agama, adat istiadat, suku, dan bahasa harus menjadi jembatan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam mempertahankan NKRI ini. Dengan demikian, untuk menjaga nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa dalam mempertahankan keutuhan NKRI, yaitu dengan terus menanamkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa yang selama ini kita bina. Syarat utamanya adalah kita harus saling kenal mengenal, saling menghargai, dan toleransi di antara sama umat manusia. Bagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu, yang artinya, hai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal. Hadirin, dengan demikian semua perbedaan ini diharapkan dapat menjadikan bangsa Indonesia bersatu dalam keberagaman dan dalam bingkai semboyan Garuda Pancasila, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Wahai pemuda-pemudi Indonesia, bangkitlah generasi penerus bangsa. Saat ini bumi Ibu Pertiwi sedang diambang kehancuran, bahkan dihebohkan di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke dengan maraknya virus corona yang merajalela, yang dapat menimbulkan perpecahan antar suku, agama, dan juga budaya. Betul hadirin.
Dari uraian demi uraian dapat kita simpulkan. Yang pertama, Pancasila sebagai ideologi bangsa seluruhnya sejalan dan sejalin dengan hukum sara dan negara. Yang kedua, dalam menjaga keutuhan NKRI ini adalah tanggung jawab kita bersama. Dan yang ketiga, siapapun orangnya, apapun agamanya, apapun rasnya, kita tetap Bhinneka Tunggal Ika. Dewan Hakim yang arif nan bijaksana, hadirin wal hadirat yang saya banggakan. Mungkin hanya ini kiranya pidato yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan. Beli tomat dicampur martabak, itulah kebutuhan sehari-hari. Mari masyarakat Kabupaten Lebak, marilah kita jaga keutuhan NKRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.